Waalaikumsalam. Silakan duduk Hailil, Billy. Sehat hari ini? Sehat, Pak. Iya, tadi Patrio dapat laporan dari teman-teman kamu. Lagi ada masalah? Ada, Pak. Ada masalah, mau cerita sama Patrio enggak? Mau cerita? Mau. Gimana ceritanya, Hil? Ceritanya kami tadi saat jam istirahat bermain bola di dalam kelas. Betul, Bil, seperti itu, Bil. Iya, Pak. Terus kelanjutannya gimana, Bil? Bolanya kena makanannya Kanaya, Pak. Kena makanannya Kanaya. Iya. Terus Kanayanya? Marah, terus nangis. Marah sampai nangis gitu ya. Oke, nah mari di sini Patrio bukan mencari kesalahan ya, siapa yang salah, kita nggak cari kesalahannya. Tapi mari kita ngobrol bareng-bareng, cari solusi bersama biar semuanya sama-sama enak, ya nggak Lil Bil? Iya. Oke, Hailil sama Billy masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Masih. Kalau tadi diingat-ingat lagi, Hailil sama Billy main bola di kelas, ada nggak keyakinan kelas yang belum kamu tunjukkan? Ada, Pak. Apa? Menghormati orang lain. Menyayangi sesama teman. Ya, ini sesama teman, begitu ya. Ya. Nah, terus menurut Patrio saat jam istirahat itu banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan dan menyenangkan. Iya nggak, Bil? Iya, Pak. Apa misalnya tuh? Ngobrol bareng teman. Berbagi cerita. Berbagi cerita, sama makan jajan kan, bisa kan? Nah, karena tadi Billy sama Heli sudah bermain sepak bola sampai kena jajannya Kanaya, terus mau seperti apa kelanjutannya? Minta maaf. Minta maaf sama Kanaya. Terus setelah minta maaf sama Kanaya, apa lagi yang mau dilakukan? Bermain bola saat Jam istirahat. Jam olahraga saja. Oke, bermain bolanya saat jam olahraga saja ya. Oke, kalau begitu artinya Billy sama Hailil kedepannya mau lebih baik lagi. Ya, Pak. Oke, Patrio harap Hailil sama Billy bisa mematuhi keyakinan kelas, terus saling menghormati dan menyayangi sama teman. Gitu ya Lil ya, Billy ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Hailil, Billy. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Setian Negara 4. Selamat siang. Ya, kabarnya bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan kegiatan diseminasi tentang materi atau modul yang saya pelajari di Pendidikan Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di modul 1.4 ini, mari bersama-sama kita berdiskusi sekiranya sekolah seperti apa yang kita inginkan, lalu bagaimana caranya kita untuk memperlakukan murid dan semua warga sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum itu mari kita saksikan video berikut ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, dari
video yang tadi kita saksikan, kira-kira hal ini sering terjadi tidak di sekolah kita? Sudah jarang ya Pak ya. Namun mungkin sebelumnya pernah terjadi seperti itu ya. Atau mungkin barangkali kita sebagai guru juga pernah sebagai pelaku yang dilakukan oleh bu guru pada video ini. Tapi mudah-mudahan kedepannya seperti ini sudah tidak ada lagi di sekolah kita di Bapak Ibu. Oke, nah baik, dari video ini nanti akan kita bahas tentang budaya positif. Sekarang coba Bapak Ibu jawab dalam hati masing-masing. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Tidak. Bu Mega tidak. Bapak Ibu yang lain setuju. Pak Rai setuju. Oke, Pak Rai setuju. Bu Ani setuju juga. Bu Septi tidak setuju. Pak Tegar setuju. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Tidak, Pak tidak. Bapak Ibu yang lain? Setuju. Oke, ada yang tidak juga. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tidak setuju. Oke, baik, mari kita bahas 3 hal ini pada budaya positif yang akan kita diskusikan pada hari ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang siapkan HP Bapak Ibu, lalu scan barcode berikut ini. Sudah. Nah, oh ini. Oke, nanti kita akan berdiskusi melalui Padlet ya. Oke, silakan Bapak Ibu scan QR kodenya. Sudah di scan? Sudah masuk? Budaya positif ya? Ya, betul. Oke, kalau sudah, Pak Tegar sudah? Kalau sudah, mari Bapak Ibu jawab pertanyaan yang ada pada slide ini. Suasana sekolah seperti apa yang Bapak Ibu idamkan? Oh, belum connect. Iya, di posting tambahkan, ulangi. Titik tambahkan, ya, tambahkan. Lalu jawab pertanyaan tadi. Oke, silakan diklik tambahkan. Sudah? Ini mau Google dalam. Ya. Pak Rai sudah? Lanjut ya? Belum, Pak. Belum. Oke, silakan dijawab pertanyaan ini. Suasana sekolah seperti apa yang Bapak Ibu idam-idamkan? Sudah dengan cara klik tambahkan ya. Oke. Klik tambahkan. Ini yang plus kuning. Oke, misalnya Bapak Ibu bisa mendeskripsikan dengan guru-gurunya seperti apa, siswanya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Ya.
Ya, hijau. Tambahkan. Plus. Lalu publikasikan. Buat jawab pertanyaan ini, suasana seperti apakah yang Bapak Ibu idamkan? Oke. Nanti suasana sekolah kesehatan. Bisa itu pencet. Sudah ada jawaban yang masuk. Sudah ada jawaban yang masuk. Nah, di sini kita anonimuskan. Suasana yang kondusif, rukun dan saling support. Lalu ada yang menjawab suasana yang kondusif dan satu visi seluruh ekosistem sekolah saling mendukung untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, ada lagi suasana yang anak bisa menerima informasi dari Bapak Ibu guru dengan baik. Oke. Oke, ada lagi siswa dan guru aktif didukung lingkungan yang bersih dan nyaman. Oke, siswa dan guru aktif didukung lingkungan yang bersih dan nyaman. Ada lagi? Ya, baru Pak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jawaban dari Bapak Ibu sungguh luar biasa sekali. Selanjutnya mari kita bahas tentang materi pada budaya positif ini. Oke, nah budaya positif itu sendiri merupakan sebuah tanggung jawab guru dan semua warga sekolah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya semuanya itu merasa nyaman berada di sekolah. Ya, contohnya warga sekolah itu harus saling mendukung, saling belajar dan bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Ini adalah tujuan dari budaya positif. Tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Lalu budaya positif yang kita bisa terapkan di sekolah ada disiplin positif. Nanti kita akan bahas tentang motivasi perilaku pada manusia dan kebutuhan dasar manusia. Lalu posisi kontrol guru dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Oke. Nah, disiplin positif ini kalau kita mengetahui bahwa disiplin itu artinya patuh terhadap suatu perintah. Namun pada dasarnya disiplin itu berarti mampu memerintah diri sendiri, mampu mengontrol diri sendiri. Itu adalah pengertian dari disiplin. Oke, kemudian ketika anak melakukan sesuatu, contoh ada anak dia mengerjakan tugas tepat waktu, maka akan ada 3 kemungkinan motivasi yang muncul dalam dirinya. Yang pertama, mungkin dia mengerjakan tugasnya tepat waktu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya enggak? Oke, kemudian yang kedua, bisa jadi mereka mengerjakan tugas tepat waktu karena untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari gurunya. Dan yang ketiga, bisa jadi karena memang dia ingin menghargai dirinya sendiri dan percaya bahwa hal itu adalah hal yang baik. Nah,
Dua motivasi yang pertama 1 dan 2 ini merupakan motivasi eksternal atau muncul karena adanya sesuatu dari luar. Namun motivasi yang terbaik adalah motivasi internal yang muncul dari diri anak itu sendiri. Oke. Berikutnya, nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan di sekolah tentu kita sering mendengar atau melakukan dan memberikan hukuman atau penghargaan. Nah, seringnya guru atau saya sendiri itu memberikan penghargaan kepada siswa. Misalnya siswa yang apa saja yang kita beri penghargaan? Siswa yang aktif, yang mau menjawab pertanyaan dari guru, yang mau apa misalnya mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian siswa yang pandai mengerjakan soal, selalu guru berikan penghargaan. Lalu di akhir semester biasanya kalau dulu itu guru-guru masih sering membuat peringkat ranking, gitu ya, ranking 1, 2, 3 seperti itu. Nah, namun penghargaan ini sebenarnya sifatnya sama dengan hukuman. Penghargaan itu sifatnya sama dengan hukuman. Dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Begitu. Jadi terkadang ada siswa yang sangat rajin belajar karena bukan meyakini bahwa itu adalah nilai-nilai yang baik pada dirinya. Namun ada yang mengejar penghargaan atau imbalan, lalu ada juga yang ingin menghindari suatu hukuman. Nah, pemberian penghargaan kepada siswa itu ternyata dampaknya sama seperti kita menghukum siswa. Dampaknya seperti ini. Menurut Al-Fikon, penghargaan itu memiliki beberapa dampak buruk. Yang pertama, penghargaan itu menghukum. Yang kalah merasa bodoh dan merasa kurang pintar. Lalu yang kedua, penghargaan itu bisa merusak hubungan antara siswa. Karena apa? Yang kalah kadang merasa kurang senang dan bisa saja menindas yang menang. Lalu yang ketiga, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas siswa. Karena siswa sudah merasa, oh kemampuan saya kurang, maka pada kegiatan berikutnya siswa tidak ingin mengulangi lagi atau tidak ingin meningkatkan kreativitasnya. Lalu yang keempat, penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dalam diri siswa itu sendiri. Maka dari itu disarankan bahwa mengurangi yang namanya penghargaan dan mengganti dengan apresiasi positif. Contohnya seperti ini, bentuk program kebajikan yaitu apresiasi. Jadi guru tidak lagi memberikan penghargaan atau reward kepada siswa-siswa yang mampu mencapai kompetensinya, namun dengan cara memberikan apresiasi positif. Contohnya memberi pengakuan secara khusus, lalu pengakuannya diberikan kepada semua murid secara bergantian, dan beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Contohnya seperti ini, misalnya ada murid kita yang sudah mampu mencapai, sudah memunculkan sifat empati, rasa empati, maka kita bisa dengan memberikan apresiasi seperti ini. Kemarin Pak Guru perhatikan rasa empatimu besar sekali ya. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, seperti itu. Lalu yang kedua, Pak Guru menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan yang ketiga, terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Artinya kita mulai bergeser dari pemberian label kepada siswa. Contohnya, wah kamu siswa yang hebat, diganti dengan mengapresiasi tindakan positifnya. Nah sekarang, apabila ada siswa yang suka mengambil makanan milik temannya,
Menurut Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan berikutnya? Oke, kita ke Pak Ben lagi. Apabila ada siswa yang suka mengambil makanan milik temannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Soalnya apabila ada siswa yang suka mengambil makanan milik temannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan kepada anak tersebut? Oke, sudah muncul jawaban. Oke, ada yang menjawab menanyakan alasan dia mengambil makanan milik temannya. Lalu ada yang menghukum dan menasehati. Terus ada juga yang menjawab menasehati dan bertanya tentang alasannya agar kita dapat mencari solusi. Lalu ada juga yang menjawab menasehati dan memberi pengertian. Oke, sekarang mari kita bahas bersama-sama nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ketika ada anak melakukan tindakan seperti ini, kira-kira anak-anak pasti punya alasan sendiri apa tidak? Tentu anak-anak mempunyai alasan sendiri. Nah, menurut modul 1.4, mengapa terjadi suatu pelanggaran? Itu karena ada kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi pada sang anak tersebut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup itu berarti butuh makan, gitu ya. Butuh makan, membutuhkan rasa aman, nyaman. Lalu kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apakah mungkin anak tersebut dari rumah tangki cintanya sudah penuh, dia berangkat dengan penuh kasih sayang dan harapan dari orang tuanya, atau mungkin ada anak yang merasa tidak dipedulikan sama orang tuanya. Lalu yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi ketika ada murid yang melakukan sebuah tindakan yang kurang sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa mencari tahu dulu kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Kalau dari kasus tadi, kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Bisa jadi karena kebutuhan bertahan hidup. Bisa jadi anak tersebut suka mengambil makanan temannya karena dia merasa lapar, namun tidak diberikan uang saku atau bekal oleh orang tuanya. Begitu, G? Nah, selanjutnya, terkadang kita tanpa mengetahui kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, langsung kita hukum, gitu ya. Langsung kita berikan hukuman. Nah, ternyata ada 3 cara atau ada 3 perilaku untuk menangani masalah siswa yang sering dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Ciri-cirinya seperti ini. Kalau hukuman itu pasti menyakiti, lalu bersifat atau konotasinya negatif, dan dengan cara memaksa, dibuat oleh guru dengan menyindir, mengkritik atau merendahkan. Ini adalah ciri-ciri dari hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi.
Ciri-ciri dari konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sifatnya netral, lalu bersifat stimulus respon, dan yang keempat dibuat antara murid dan guru. Oke, kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan positif. Teorinya adalah teori kontrol, dibuat antara guru dan murid dengan saling menguatkan. Guru menyebutkan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita bahas. Sekarang ini adalah contoh dari hukuman konsekuensi dan restitusi. Contoh dari hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat di bendera selama 10 menit. Ini termasuk hukuman karena ada perasaan menyakiti siswa, seperti itu. Lalu yang kedua, contoh dari konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Nah, tidak menyakiti, namun mengganti hal yang seharusnya dilakukan. Lalu yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri murid, lalu membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Guru juga bersifat terbuka dan menghargai siswa supaya mengembalikan rasa bersalahnya. Ini adalah restitusi. Nah, pengertian dari restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid agar bisa memperbaiki kesalahan yang ia lakukan, sehingga ia bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu bersifat kolaboratif antara guru dengan siswa, sehingga untuk menyelesaikan masalah ini siswa akan mengembalikan identitasnya dan tidak merasa bersalah, seperti itu. Nah, dalam mengatasi masalah siswa atau hal-hal pelanggaran yang dilakukan siswa, guru memiliki berada pada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, dari video di awal tadi, Bu Guru menyuruh Naren untuk berlari mengelilingi lapangan basket. Kira-kira guru tersebut berada pada posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Betul. Guru tersebut berada pada posisi kontrol sebagai penghukum. Sekarang, mari kita saksikan video-video ini. Lalu Bapak Ibu silakan jawab, berada pada posisi yang manakah? Posisi kontrol manakah guru pada situasi di video ini? Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang Ya. Tes. Oke, Bapak Ibu, pada cuplikan video ini, Bu Guru ini berada pada posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah, betul. Bu Guru ini membuat anak merasa bersalah. Oke. Video berikutnya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, pada kasus yang ini, Bu Guru berada pada posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Oke, berada pada posisi kontrol sebagai teman. Ya, berikutnya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, di sini posisi kontrolnya sebagai pemantau. Oke, hanya memantau saja. Nah, sekarang kita saksikan yang posisi kontrol manajer di Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, itu adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Susah apa mudah Bapak Ibu? Kayaknya sebenarnya mungkin bisa kita lakukan, tapi untuk siswa kita kayaknya gemes gitu Bu ya. Awalnya kurang kenceng ya gitu, kurang enak ya Bu ya. Iya, memang idealnya adalah seperti ini. Namun pada kenyataan di lapangan mungkin kita perlu menambahkan sedikit bumbu begitu ya Bapak Ibu supaya lebih tercapai lagi tujuan kita. Nah, apa itu posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan lain-lain? Nah, ini ciri-cirinya. Seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal saja. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum akan mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Nah, kata-kata yang biasa digunakan seperti ini: patuhi aturan saya atau awas, seperti itu.
kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa tercapai, yaitu adalah caranya dia sendiri. Sekarang kalau Bapak Ibu berada pada posisi Naren ketika gurunya sebagai penghukum, kira-kira perasaan Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu sebagai Naren, sebagai siswa, lalu gurunya memberikan hukuman, perasaan Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada perasaan bersalah? Tentu jengkel ya Bu Ani ya. Ada perasaan jengkel, ada yang marah. Malah dulu saya sempat dendam sama guru saya, seperti itu. Biasanya kalau guru pada posisi penghukum, jangan sampai siswa itu memiliki rasa dendam kepada guru tersebut, seperti itu. Ya, karena dulu pengalaman saya sendiri seperti itu. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pada membuat rasa bersalah biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini akan memunculkan perasaan bersalah kepada siswa. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol ini, siswa sudah mulai agak terbuka kepada guru. Siswa juga santai, merasa santai kepada guru. Kalimat yang biasanya guru gunakan seperti ini. Ayo bantulah demi Bapak ya, demi Ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Nah, ini adalah kalimat yang biasanya digunakan ketika guru pada posisi kontrol sebagai teman. Lalu kelemahannya pada posisi ini, murid akan tergantung pada guru tersebut. Murid hanya mau menuruti permintaan guru tersebut. Ketika sudah diperintah oleh guru lain, bisa jadi murid ini tidak akan mau nurut lagi. Ini posisi guru sebagai teman. Lalu yang keempat, sebagai manajer, guru di sini hanya mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya saja. Biasanya pada posisi ini guru akan menggunakan kalimat seperti ini. Ayo peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Solusi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Nah, di sini posisi guru hanya ada pada teori stimulus respon. Artinya guru belum memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling terbuka, untuk saling diskusi. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, lalu mendukung agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kalimat yang sering digunakan adalah apa yang kita yakini, berarti mengembalikan kepada keyakinan kelas atau keyakinan diri. Lalu, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan sampai ke tindak lanjutnya. Ini adalah posisi guru sebagai manajer. Nah, berikutnya nah, Bapak Ibu, dalam menyelesaikan masalah siswa ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah melakukan kesalahan. Seperti apa langkah-langkahnya? Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelasnya.
Oke, yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, contoh seperti kasus tadi, ada siswa yang suka mengambil makanan temannya, lalu kita ajak untuk melakukan restitusi. Oke, guru bisa mengatakan seperti ini. Oh iya, setiap orang pasti pernah kok melakukan kesalahan. Kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini ada pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Di tahap yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih baik lagi untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Oke, ini berarti menanyakan alasan-alasannya. Lalu di tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa sih yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi anak seperti apa? Apa yang belum bisa kamu lakukan? Seperti itu. Ini adalah segitiga restitusi. Oke, lalu selain itu kita juga bisa membahas kepada siswa solusi seperti apa dan tindak lanjut seperti apa yang ingin dilakukan. Oke, berikut adalah videonya. laser. Dan ketiga, ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan salam dan bahagia ibu dan segitiga restitusi. Iya, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi
menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru Oke, Bapak Ibu, tadi sudah ditayangkan contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi. Kira-kira kalau di SD mudah apa tidak melakukan seperti ini? Ada kendala. Ada kendalanya ya Pak. Kira-kira kendalanya seperti apa Pak Roy? Komunikasi. Betul. Terus selain itu Pak Roy? Ya apa ya? Kita menyaksikan mental anak. Oke, ya saya setuju dengan Pak Roy karena pada pengalaman saya kemarin setelah mempraktekkan segitiga restitusi ini, ternyata siswa SD itu masih susah untuk mengungkapkan pendapatnya, meskipun sebenarnya bisa untuk dilakukan, namun mereka masih bingung mau ngomong apa ya dari pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin supaya bisa dilaksanakan, kita harus mengubah kalimat-kalimat pertanyaannya menjadi lebih sederhana lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pelaksanaan supaya siswa mampu melaksanakan keyakinan-keyakinan kelasnya, artinya kita juga harus membuat yang namanya keyakinan kelas di kelas kita. Apakah Bapak Ibu sudah membuat di kelas masing-masing? Sudah ya? Nah, ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan. Nanti kita cari tahu perbedaannya. Contoh di sini, peraturan itu seperti ini: selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Pada keyakinan kelas, kalimatnya kita ubah menjadi lebih universal lagi, lebih umum dan berkonotasi positif. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya artinya bahwa siswa akan melakukan keyakinan kelas tanggung jawab. Lalu kalau peraturan bentuknya seperti ini: dilarang mengganggu orang lain. Nah, pada keyakinan kelas kalimatnya akan berubah menjadi menghormati orang lain. Oke. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit. Nah, pada keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Lalu yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Pada keyakinan kelas kalimatnya akan berubah menjadi keselamatan dan menghormati orang lain. Oke. Dilarang menggunakan narkoba akan berubah menjadi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran berubah menjadi menghormati orang lain dan bersabar. Lalu menggunakan masker berarti kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langkah-langkah dalam membentuk keyakinan kelas ini yang pertama seperti ini. Pembentukannya seperti ini. Keyakinan kelas ini sifatnya abstrak. Jadi siswa bisa mengartikannya lebih luas lagi, lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu sangat rinci dan konkret, sedangkan keyakinan kelas ini lebih abstrak. Oke, kemudian yang kedua, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang nilainya universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Berarti kalau misalnya peraturan itu dilarang, itu kan konotasinya negatif ya Bapak Ibu. Pada keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Contoh, tidak mengganggu teman, diubah menjadi murid di kelas 5 adalah anak yang menghormati semua teman. Diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, lalu yang keempat, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak.
sehingga mudah untuk diingat dan dipahami. Lalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, warga kelas juga harus ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, keyakinan kelas ini tidak saklek dibuat di awal pembelajaran dan berlaku seterusnya. Namun, kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas secara berkala. Apabila ada yang perlu ditambah, maka silakan ditambah. Apabila ada yang tidak sesuai, maka bisa dikurangi. Ini adalah keyakinan kelas. Oke. Nah, contoh keyakinan kelas pada kelas atas, misalnya selalu bersifat positif, senantiasa menjadi terbaik, saling menghormati, tolong-menolong, dan lain-lain. Sedangkan pada kelas bawah, kelas 1, 2, 3, kalimatnya bisa seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, anggota kelas perlu disiplin, anggota kelas perlu peduli, dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, demikian materi pada modul 1.4 yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada nih. Kalau begitu, mari kita melakukan kegiatan refleksi dengan membuka Padlet kembali. Silakan Bapak Ibu ceritakan hal-hal baik apa atau informasi apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan diseminasi siang hari ini. Informasi tentang budaya positif di sekolah perlu diterapkan. Oke, ada jawaban dari Pak Roy Basuki Atmaja. Keyakinan kelas mampu menumbuhkan disiplin positif yang perlu didukung oleh setiap ekosistem sekolah. Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk jawabannya pada Padlet ini. Selanjutnya, saya ingin Bapak Ibu menyampaikan perasaannya mengikuti kegiatan pada hari ini. Monggo Bu Mega. Terima kasih Pak Priyo atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perasaan ya untuk merefleksi kegiatan pada siang hari ini mengenai yang disampaikan oleh Pak Priyo yaitu disiplin positif. Bermanfaat sekali untuk kegiatan diseminasi ini. Jadi setiap kita tambah memahami apa sih yang namanya disiplin positif dan bagaimana sih kita harus lebih bersikap kepada siswa kita
tidak semua siswa itu baik-baik semua ya. Ada siswa yang mungkin sebagian besar adalah yang menyimpang dari peraturan-peraturan kelas atau peraturan-peraturan sekolah yang kebanyakan dari mereka kenapa harus menaati peraturan itu tanpa tahu manfaatnya. Jadi setiap siswa yang menyimpang dari peraturan itu harus tahu kenapa mereka itu diberikan sebuah konsekuensi ataupun sebuah hukuman yang selama ini kita lakukan. Dan jadi sekarang sudah tahu lebih baik memberikan konsekuensi ketimbang memberikan hukuman. Kalau memberikan konsekuensi itu anak jadi mengerti dan insya Allah nantinya karena dia mengerti tidak akan ada keinginan untuk mengulangi kesalahan lagi. Itu yang diharapkan. Terima kasih Pak Trio atas materi yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kira-kira itu silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu Mega untuk refleksi pada hari ini. Selanjutnya saya minta Pak Roy untuk menyampaikan refleksinya. Bisa perasaannya, peristiwanya, atau pengetahuan dan perubahan apa yang dilakukan berikutnya Pak Roy. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk perasaan hari ini luar biasa karena mendapatkan informasi baru, wawasan baru kaitannya dengan budaya positif yang sangat bagus. Ternyata budaya-budaya yang dahulu itu kalau diterapkan terus menerus mungkin perubahannya ke anak itu tidak akan terlalu signifikan. Tapi kita akan coba untuk menerapkan apa yang telah kita terima pada siang hari ini. Kita coba pelan-pelan mungkin dari kegiatan pembelajaran pagi, selamat datang, kemudian pokoknya budaya-budaya positif itu yang kita harus terapkan. Kemudian untuk selanjutnya bisa nanti mungkin akan ada materi-materi yang terbaru bisa disampaikan di sini agar kita bisa belajar juga lebih baik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy untuk refleksinya. Selanjutnya kepada Bu Ani untuk menyampaikan refleksi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti Mas dan Bu Mega, saya menyambut baik adanya kegiatan ini karena dengan adanya kegiatan seperti ini kami mendapat wawasan baru dan ternyata menurut kesimpulan saya siswa itu perlu lebih dimanusiakan. Aturan-aturan yang dulu kita anggap sesuai untuk masa sekarang sudah tidak bisa diterapkan lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Selanjutnya Bu Septi untuk menyampaikan refleksinya. Ya, ini sudah bersama dengan Bapak Ibu ya untuk kebiasaan-kebiasaan yang dari zaman dulu ya sepertinya sudah harus dihilangkan, terutama untuk hukuman-hukuman itu nanti bisa diganti dengan konsekuensi dan juga apa ya itu ya seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Septi. Pak Chandra monggo untuk refleksinya. Ya, baik, terima kasih. Ya, dengan adanya kegiatan ini saya lebih tahu bagaimana cara agar siswa itu bisa lebih bertindak positif, dan saya juga lebih tahu bagaimana caranya menasehati anak, karena mungkin dari beberapa hal yang saya lakukan masih kurang tepat. Dengan adanya kegiatan ini saya bisa untuk lebih memperbaiki dan kedepannya juga anak bisa lebih sadar akan tindakan yang dilakukannya itu tidak pas. Mungkin seperti itu Mas Rio.
Terima kasih. Terima kasih Pak Tega. Kemudian refleksi yang terakhir dari Pak Ali. Monggo Pak Ali. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ya, saya jadi belajar gimana rasanya menjadi seorang guru. Terus yang biasanya saya menghukum dengan mungkin dengan langsung menghukum dari sekarang dari tahu gimana ya jadi apa, jadi teman, jadi apa yang lain atau seperti itu ya, ya jadi tahu lah semua itu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih untuk refleksi yang telah disampaikan Bapak Ibu tentang perasaan, peristiwa, perubahan, dan pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya pada kegiatan di sebelah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.